KPK mengamankan sejumlah 12 orang di 3 lokasi, yaitu di Kendari, AGD, selaku PPK proyek pembangunan RSUD di Koltim. HAR selaku PPTK proyek pembangunan RSUD di Koltim, ya, Kolaka Timur maksudnya. Kemudian NA selaku pihak swasta dari staf PT PCP. Dan DA selaku Kasubag TU Pemkab Koltim. Itu yang di Kendari. Kemudian di Jakarta diamankan saudara ALH selaku PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD. Kemudian saudara DK selaku pihak swasta PT PCP. Kemudian yang ketiga saudara NB selaku pihak swasta PT PA. Kemudian saudara AR selaku pihak swasta KSO PT PCP. Selanjutnya saudara ASW selaku pihak swasta KSO PT PCP. Dan yang terakhir saudara CYN selaku pihak swasta KSO PT PCP. Jadi di Jakarta ada 6 orang. Kemudian di Makassar tim mengamankan 2 orang, yaitu ABZ selaku Bupati Koltim periode 2024-2029 dan saudara FZ selaku Ajudan Bupati Koltim periode 2024-2029. Dalam konstruksi perkaranya, pada Desember 2024 diduga terjadi pertemuan antara pihak Kemenkes dengan 5 konsultan perencana untuk membahas basic design RSUD yang didanai oleh DAK. Jadi desain rumah sakit ini semuanya sama. Ya, itu menjadi tanggung jawab dari pihak Kementerian Kesehatan. Jadi walaupun nanti di pembangunnya diserahkan kepada 12 kabupaten, tapi desain dari rumah sakit itu sama, ya. Selanjutnya pihak Kemenkes membagi pekerjaan pembuatan basic design 12 RSUD ke para rekanan dengan cara penunjukan langsung di masing-masing daerah, sementara basic design proyek pembangunan RSUD di Kabupaten Koltim dikerjakan oleh saudara NB. Kemudian pada bulan Januari 2025 terjadi pertemuan antara pihak dari Pemkab Koltim dengan pihak dari Kemenkes untuk membahas pengaturan lelang pembangunan rumah sakit tipe C di Kolaka Timur. Pada kesempatan itu diduga saudara AGD juga memberikan sejumlah uang kepada saudara ALH. Selanjutnya saudara ABZ bersama GPA selaku Kepala Bagian PBJ Pemkab Koltim, saudara DA dan saudara NS selaku Kepala Dinas Kesehatan Koltim menuju ke Jakarta, diduga untuk melakukan pengkondisian agar PT PCP memenangkan lelang pembangunan RSUD kelas C Kabupaten Koltim yang telah diumumkan pada website LPSE Koltim. Jadi untuk pemenangnya pun sudah ditentukan gitu ya. Sudah ditentukan yaitu PT PCP. Selanjutnya pada bulan Maret 2025, saudara AGD selaku PPK melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Koltim dengan PT PCP senilai 126,3 miliar. Kemudian pada akhir April 2025, saudara AGD berkonsultasi dan memberikan uang senilai 30 juta kepada saudara ALH di Bogor. Kemudian pada periode Mei sampai dengan Juni, PT PCP melalui saudara DK melakukan penarikan uang sekitar 2,09 miliar, di mana uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada saudara AGD senilai 500 juta di lokasi pembangunan RSUD Kabupaten Koltim. Selain itu, saudara DK juga menyampaikan permintaan dari saudara AGD kepada rekan-rekan di PT PCP terkait dengan komitmen fee sebesar 8%. Jadi dari sejumlah tadi, anggaran 126,3 miliar, nah pihak AGD ini meminta komitmen fee sebesar 8%. Ya, saudara
ABZ dengan saudara AGD mintanya 8%. Dari sananya itu kira-kira sekitar 9 miliar lah. Kemudian pada Agustus 2025, saudara DK melakukan penarikan cek sebesar 1,6 miliar yang diserahkan kepada saudara AGD, di mana saudara AGD kemudian menyerahkan kepada saudara YS selaku staf dari saudara ABZ. Kemudian penyerahan dan pengelolaan uang tersebut diketahui oleh saudara ABZ yang diantaranya untuk membeli kebutuhan atau keperluan saudara ABZ. Jadi uangnya dikelola oleh saudara YS, tapi atas pengetahuan dan digunakan untuk keperluan saudara ABZ. Saudara DK juga melakukan penarikan tunai sebesar 200 juta yang kemudian diserahkan kepada saudara AGD. Selain itu, PT PCP juga melakukan penarikan cek sebesar 3,3 miliar. Tim KPK kemudian menangkap saudara AGD dengan barang bukti uang tunai 200 juta rupiah yang diterima sebagai kompensasi atau bagian dari komitmen fee sebesar 8% tadi. Jadi dari 9 miliar tersebut dibagi-bagi gitu ya, tidak secara langsung sejumlah 9 miliar ini, tapi karena pembayarannya per termin, kemudian juga dibayarkan secara bertahap. Dengan nilai proyek pembangunan RSUD Kabupaten Koltim sebesar 126,3 miliar. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup, sehingga kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang tersangka sebagai berikut. ABZ selaku Bupati Koltim periode 2024-2029, ALH selaku PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD, AGD selaku PPK proyek pembangunan RSUD di Koltim, DK selaku pihak swasta yaitu dari PT PCP, dan AR dari swasta juga yaitu KSO PT PCP. Atas perbuatannya saudara DK dan saudara AR, ini dari pihak swasta, itu sebagai pihak pemberi yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1, huruf A atau huruf B, atau pasal 13. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan saudara ABZ, saudara AGD, dan saudara ALH, ini dari Bupati Koltim, kemudian dari Kemenkes dan PPK, itu sebagai pihak penerima yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf A kecil atau huruf B kecil, pasal 11 dan pasal 12 B besar, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. KPK selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2025 di rumah tahanan cabang KPK Gedung Merah Putih. Atas tindak pidana ini, KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi serta secara intensif mendorong langkah-langkah pencegahan korupsi yang efektif, terlebih pada sektor kesehatan sebagai salah satu sektor layanan publik di kementerian, lembaga maupun di pemerintahan daerah. Selain itu, KPK juga mengukur tingkat kerawanan korupsi dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui survei penilaian integritas atau SPI. Pada kesempatan ini juga kami dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi pada khususnya dan pada umumnya seluruh insan Komisi Pemberantasan Korupsi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polda Sulawesi Tenggara, kemudian kepada Polda Sulawesi Selatan, kemudian Absek Bandara Makassar dan juga di bandara di Sulawesi Tenggara, kemudian kepada Kemenhub, kemudian juga Angkasa Pura, dan rekan-rekan jurnalis, dan tentunya juga kepada seluruh masyarakat yang telah
mendukung dan membantu kami sehingga pelaksanaan kegiatan tangkap tangan di 3 tempat ini bisa berjalan dengan baik. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada